Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian membayangkan ada bayi yang terlihat sehat saat lahir, tetapi ternyata memiliki kelainan genetik yang baru diketahui beberapa bulan kemudian? Jika tidak dideteksi sejak dini, kelainan ini bahkan dapat mempengaruhi perkembangan otaknya. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat fenilketonuria atau PKU, yaitu salah satu penyakit metabolik bawaan yang mungkin masih terdengar asing, tetapi sangat penting untuk diketahui. Kita akan membahas mulai dari penyebab, mekanisme terjadinya penyakit, gejala, cara diagnosis, hingga penanganannya. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu PKU? Fenilketonuria atau PKU adalah penyakit metabolik bawaan yang disebabkan oleh kelainan genetik. Pada kondisi normal, tubuh akan memecah protein dari makanan menjadi asam amino. Salah satu asam amino tersebut adalah fenilalanin. Fenilalanin sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk membentuk protein dan berbagai senyawa penting, namun jumlahnya harus tetap seimbang. Di dalam tubuh, fenilalanin akan diubah menjadi tirosin oleh enzim yang disebut fenilalanin hidroksilase. Pada penderita PKU, enzim ini tidak ada atau jumlahnya sangat sedikit, sehingga fenilalanin tidak dapat diubah menjadi tirosin. Akibatnya, fenilalanin menumpuk di dalam darah dan jaringan tubuh. Penumpukan ini bersifat toksik, terutama bagi otak yang sedang berkembang pada bayi dan anak-anak. PKU disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode enzim fenilalanin hidroksilase atau gen PAH. Penyakit ini diturunkan dengan pola autosomal resesif. Artinya, seorang anak harus mewarisi gen yang bermutasi dari kedua orang tuanya agar mengalami PKU. Jika hanya menerima satu gen yang bermutasi, anak menjadi carrier atau pembawa sifat tanpa menunjukkan gejala penyakit. Pada setiap kehamilan dari dua orang tua carrier, terdapat kemungkinan sekitar 25% anak menderita PKU, 50% menjadi carrier, dan 25% tidak membawa gen tersebut. Mari kita pahami mekanismenya. Saat seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung protein, kadar fenilalanin dalam darah akan meningkat. Pada orang sehat, enzim fenilalanin hidroksilase segera mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Namun, pada penderita PKU, proses tersebut tidak berjalan dengan baik. Fenilalanin akhirnya menumpuk dalam darah dan otak. Kadar fenilalanin yang terlalu tinggi akan mengganggu pembentukan mielin, menghambat perkembangan sel saraf, serta mengganggu produksi neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin. Akibatnya, perkembangan otak menjadi terganggu dan dapat menyebabkan penurunan kemampuan intelektual apabila tidak segera ditangani. Pada saat lahir, bayi dengan PKU biasanya tampak sehat, sehingga penyakit ini sulit dikenali hanya melalui pemeriksaan fisik. Beberapa bulan kemudian, gejala mulai muncul, seperti keterlambatan perkembangan, sulit duduk atau berjalan sesuai usianya, gangguan belajar, penurunan kecerdasan, kejang, hiperaktif, gangguan perilaku, bau khas pada urin dan keringat, serta kulit, rambut, dan mata yang lebih terang karena produksi pigmen melanin berkurang. Semakin lama kadar fenilalanin tinggi di dalam tubuh, semakin besar resiko kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki. Karena gejalanya tidak langsung terlihat, diagnosis PKU dilakukan melalui screening bayi baru lahir. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sedikit darah dari tumit bayi sekitar 24 hingga 72 jam setelah lahir. Jika ditemukan kadar fenilalanin yang tinggi, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan diagnosis. Deteksi dini sangat penting karena pengobatan dapat dimulai sebelum terjadi kerusakan otak. Hingga saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan PKU, namun penyakit ini dapat dikendalikan dengan baik.
Terapi utama adalah menjalani diet rendah fenilalanin seumur hidup. Penderita harus membatasi makanan tinggi protein seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, keju, serta beberapa jenis kacang-kacangan. Sebagai gantinya, penderita akan mendapatkan formula khusus yang mengandung semua asam amino penting kecuali fenilalanin. Selain itu, kadar fenilalanin dalam darah harus dipantau secara rutin agar tetap berada dalam batas yang aman. Pada beberapa pasien tertentu, dokter juga dapat memberikan terapi tambahan seperti suplemen tetrahydrobiopterin atau BH4 yang membantu meningkatkan aktivitas enzim yang masih tersisa. Fenilketonuria merupakan penyakit genetik yang menyebabkan tubuh tidak mampu memetabolisme fenilalanin sehingga zat tersebut menumpuk dan merusak otak. Walaupun tidak dapat disembuhkan, PKU dapat dikendalikan melalui screening bayi baru lahir, pola makan rendah fenilalanin, dan pemantauan secara rutin. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi langkah paling penting agar anak dengan PKU dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dan membuat kita lebih peduli terhadap pentingnya deteksi dini penyakit genetik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.